Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Bina dari mahasiswa UPI. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai diabetes mellitus. Waktunya kurang lebih 7 sampai 10 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, Ibu gimana kabarnya? Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik. Iya, kalau baik, saya mau periksa dulu ya Bu ya, tanda-tanda vitalnya saya periksa dulu ya Bu ya. Baik, Ibu, tekanan darahnya sudah diperiksa, tekanan darah Ibu 120/90 normal ya, Bu, ya. Suhunya juga 36,7 itu normal, nadinya, 100 kali per menit itu normal dan respirasinya 20 kali per menit normal. Kita samakan persepsi mengenai diabetes mellitus ya, Ibu, ya. Nah, apa sih Bu diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus itu sering disebut dengan penyakit gula atau penyakit yang kadar glukosa di dalam Gulanya tubuh seseorang itu tinggi, Bu, karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Nah, apa sih Bu tanda gejalanya? Tanda gejalanya itu satu ada polifagi. Polifagi itu cepat lapar. Jadi orang yang terkena penyakit gula ini sering mengalami lapar, Bu. Terus ada polidipsi. Polidipsi itu sering haus. Jadi seseorang itu sering mengalami haus. Kemudian ada poliuri, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Kemudian ada penurunan berat badan yang drastis. Kemudian ada pandangan kabur. Jadi kalau misalnya yang kena penyakit gula ini biasanya pandangan matanya itu buram ya Bu ya, atau tidak jelas itu kalau melihat seseorang itu atau melihat apapun, apalagi kalau dari jauh. Terus yang selanjutnya ada sering kesemutan, jadi di kaki atau di tangan itu sering terasa kesemutan. Terus cepat lelah dan luka yang sukar sembuh. Jadi kalau misalnya penyakit yang punya penyakit gula itu kalau misalnya ada luka sedikit di kulitnya itu susah keringnya, jadi terus aja basah gitu. Hmm. Terus yang selanjutnya mengantuk. Jadi yang karena penyakit diabetes mellitus ini atau penyakit gula ini sering mengantuk. Nah, penyebab dari penyakit gula ini apa sih Bu? Penyakit gula ini disebabkan oleh yang pertama ada faktor keturunan, kemudian faktor usia, kemudian terlalu sering atau terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, dan yang terakhir ada obesitas. Jadi obesitas itu bisa jadi penyebab seseorang terkenanya penyakit diabetes ini. Nah, kemudian ada komplikasinya. Kalau misalnya penyakit diabetes mellitus ini tidak ditangani, itu akan mengalami gagal ginjal, hipertensi, glukoma, katarak, neuropati, dan luka lama ya. Terus ada cara pencegahannya. Gimana sih cara pencegahannya itu? Cara pencegahannya itu dengan rumus patuh. P-nya, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya, tetap diet sehat dengan gizi seimbang. U-nya, upayakan beraktivitas fisik dengan aman. H-nya, hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Nah, selain tadi rumus patuh, ada juga rumus cerdik. C-nya itu cek kondisi kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kendalikan stres. Sekali lagi ada rumus patuh dan ada rumus cerdik ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya Bu. Sebentar. Nah, sudah terlihat Bu? Ya. Nah, selanjutnya itu ada penanganannya. Kalau misalnya kita terkena diabetes, penanganan yang sederhananya itu seperti apa? Yang pertama, rutin mengecek gula darah, ya minimal 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali di puskesmas terdekat.
Kemudian melakukan olahraga rutin, dan ini tuh harus konsisten ya Bu ya, karena di sini juga rutin. Terus mengontrol porsi makan dan membatasi lemak jenuh. Selanjutnya menjaga berat badan ideal. Nah, selanjutnya ada modifikasi lingkungan. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi pada diri kita? Salah satunya itu ada memakai alas kaki untuk melindungi kaki agar tidak terjadi luka di dalam maupun di luar rumah. Karena kan yang penyakit diabetes ini kan mudah jangan sampai luka. Nah, gimana sih biar nggak luka kalau di kaki? Contohnya kita harus pakai sendal atau sepatu untuk melindungi kaki kita dari luka. Terus udah kayak gitu, rumah dan lingkungan harus bersih, pencahayaan dan rumah cukup terang, jadi nggak boleh redup ya Bu ya. Terus hindari baju atau sepatu atau sendal yang ketat. Kemudian memodifikasi pengolahan makanan dan merubah pola hidup sehat. Ini juga salah satu yang paling penting ya Bu ya, dari memodifikasi lingkungan itu. Gitu, karena pokoknya gizinya harus seimbang aja Bu, jangan nggak seimbang. Nah, apa sih pentingnya menggunakan fasilitas kesehatan untuk penyakit diabetes mellitus ini? Yaitu satu, meningkatnya kemudahan akses pelayanan obat, kemudian mengurangi resiko terjadinya komplikasi, kemudian meningkatkan kepatuhan pengobatan, dan meningkatkan kepedulian peserta terkait dengan pengobatan. Begitu, Ibu. Nah, dari penyakit yang diabetes yang tadi saya sudah jelaskan, sekarang ada yang mau ingin ditanyakan Ibu? Ada Gimana? dari yang terakhir, ada yang pentingnya penggunaan fasilitas kesehatan. Nah, Ya, penyakit DM atau gula. gula itu kan bisa sampai komplikasi sama penyakit lainnya gitu. Ya, Yang tadi. ya betul. Hmm, Jadi pertanyaannya gimana? Oh, jadi pertanyaan Ibu itu, apakah penyakit diabetes itu bisa menyebabkan komplikasi penyakit lainnya? Jadi udah punya ya, diabetes terus bakal datang penyakit lain gitu maksudnya? ya maksudnya komplikasi teh atau meningkatnya atau penyakit yang lain juga masuk penyakit yang lain juga ada gitu. Baik, jadi gini Bu, komplikasi. Komplikasi itu sesuatu yang disebabkan karena kita tidak mengobati. Jadi kalau misalnya kita punya penyakit diabetes nih, terus kita nggak diobati nih, dibiarin aja, itu kan akan memperburuk. Nah, memperburuk kesehatan. Nah, larinya itu bisa ke apa tadi situ teh? Bisa ke luka lama. Jadi kalau misalnya lukanya lama nih, luka terus kan nggak diobatin kan bisa membusuk ya Bu. Nah, bisa jadi nanti bisa diamputasi gitu. Nah, jadi itu teh komplikasi-komplikasi. Jadi mengakibatkan penyakit lain atau hal yang lain timbul di dalam tubuh kita, gitu. Iya. Mengerti Bu? Ya, mengerti. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Ya, cukup. Cukup. Baik, kalau cukup, saya cukupkan sekian ya Bu ya. Minggu depan saya mau datang lagi ke sini, apakah Ibu bersedia? Iya, boleh. Iya, kalau Ibu bersedia, saya minggu depan ke sini, di waktu yang sama ya Bu ya, dengan materi yang berbeda. Baik, kalau begitu saya akhiri ya Bu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih perawat suster. Iya, sama-sama Bu.